Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais kembali bersama Anda menyampaikan pengajaran ini dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemberita kebenaran seharusnya meyakini kebenaran yang dia sampaikan. Nah, saudara, saya pernah membaca ungkapan bodoh ini tertulis di media sosial. Dikatakan begini, sampaikanlah kebenaran tanpa merasa diri Anda benar. Nah, menurut saya ini adalah ungkapan yang sangat bodoh sekali. Mengapa? Kalau engkau tidak meyakini kebenaran yang ada di dalam dirimu dan kebenaran yang engkau ingin sampaikan, maka kebenaran apa yang ingin engkau sampaikan? Jadi seorang pemberita kebenaran itu harus mempunyai keyakinan kebenaran itu. Tentu ketika saya menyampaikan kebenaran ini, saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran yang lebih benar daripada kebenaran-kebenaran yang lain. Nah, kalau saya tidak merasa itu adalah sebuah kebenaran, maka saya berhenti menjadi pemberita kebenaran. Sama seperti saudara ketika saya menulis tesis, duduk di hadapan para penguji-penguji untuk menguji teori yang saya sampaikan. Waktu saya duduk di S2 dan S3, ya ada profesor-profesor yang menguji. Saya harus merasa apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran. Saya harus merasa bahwa apa yang saya sampaikan lebih benar daripada semua teori-teori yang harus diuji. Nah, karena itu pemberita kebenaran harus berdiri teguh di atas kebenaran yang dia sampaikan. Jangan merasa rendah diri. Kebenaran-kebenaran yang kau sampaikan adalah kebenaran yang valid. Dan Pendeta Wanda Dumais akan berkata, kalau ada kebenaran yang lebih benar daripada apa yang disampaikan Pendeta Wanda Dumais, saya bersedia mengikuti kebenaran Anda. Tentu saja apabila kebenaran itu kita uji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbicara hari ini mengenai Sabat. Saudara, Sabat pertama kali ditemukan di dalam Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 2. Saya bacakan ayat tersebut. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berhenti dalam bahasa Ibrani adalah wayisbot. Wayisbot ini kata dasarnya adalah sabat. Artinya berhenti. Ya, sabat jadi artinya berhenti. Sabat bukan berarti Sabtu. Meskipun Sabtu itu adalah hari Sabat, tetapi Sabat arti utamanya adalah berhenti. Nah, kalau kita membaca di sini Allah berhenti, bukan berarti Allah berhenti karena dia lelah atau dia merasa capek setelah melakukan pekerjaan besar, ya. Allah tidak pernah betul-betul berhenti. Allah selalu aktif bekerja, saudara, ya. Jadi kalau engkau membaca Allah berhenti, itu dalam rangka Allah menyelesaikan pekerjaannya. Tapi sampai hari ini, Allah tidak pernah berhenti dengan hidupmu. Allah selalu bekerja, dan dia tetap bekerja dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 4 berkata, God is mine helper, the Lord is with them that uphold my soul. Ya, Allah itu adalah sustainer, ya. Artinya Allah selalu melakukan intervensi atas apapun juga, uphold. Dia tidak pernah berhenti, saudara. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 16 sampai 17, saya bacakan hal ini. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi aku berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kata berhentilah ia dalam Kejadian 2 ayat 2 menunjukkan tiga hal. Yang pertama, Allah menyelesaikan pekerjaan langit dan bumi. Yang kedua, Allah berhenti pada hari ketujuh karena pekerjaan penciptaannya telah selesai. Lalu yang ketiga, Allah memberkati
dan menguduskan hari ketujuh, karena pada hari itu ia berhenti, pekerjaan penciptaan telah selesai. Jadi maksudnya berhenti di situ. Jadi wayisbot atau sabat berarti berhenti, bukan hari Sabtu. Nama-nama hari dalam kalender Yahudi saya urutkan seperti berikut. Yang pertama, minggu itu namanya Yom Rishon. Hari Senin namanya Yom Seni. Hari Selasa itu namanya Yom Selisi. Lalu hari Rabu itu Yom Revi'i. Hari Kamis Yom Kamisi. Hari Jumat Yom Sisi. Dan hari Sabtu disebut dengan Sabat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari Sabtu tidak disebut hari ketujuh, melainkan Sabat. Karena hari itu adalah hari pertemuan kudus. Hari istirahat atau hari perhentian. Berhenti dari semua kesibukan. Imamat 23 ayat 7 menulis sabat yang lain, yaitu sabat yang harus dilakukan pada hari pertama, yang disebut dengan Unleavened Bread Feast, atau hari raya roti tidak beragi. Kapan sabat itu terjadi? Yaitu tanggal 15 Nisan, yaitu hari pertama peringatan hari raya roti tidak beragi. Nah, di sini sudah dibuktikan bahwa sabat itu bukan hari Sabtu, tetapi sabat bisa terjadi pada hari apa aja, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tanggal 15 Nisan menandai dua hari besar, yaitu yang pertama Paskah atau Pesak, yaitu hari pertama. Yang kedua hari raya roti tidak beragi, hari raya yang pertama. Di dua hari besar ini orang Yahudi harus melakukan sabat. Pada hari sabat orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu, tetapi harus melakukan pertemuan kudus. Kita melihat hal yang menonjol di sini, ada sabat mingguan, yaitu 6 hari bekerja, ada 1 hari istirahat. Lalu ada sabat tertentu, orang Yahudi harus beristirahat pada hari tertentu yang diperintahkan Tuhan. Seperti Imamat 23 ayat 8 menulis bahwa orang Yahudi harus merayakan Unleavened Bread Feast selama 7 hari. Ketika tiba pada hari ke-7, orang Yahudi juga diperintahkan untuk melakukan sabat lagi, yaitu pertemuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ayat di dalam Yohanes 20 ayat 19 berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi itu memulai kebiasaan baru, bertemu pada hari pertama atau Yom Rishon, yaitu hari Minggu. Lalu mengapa murid-murid tidak berkumpul pada hari Sabat? Satu, hari Sabat itu mengasosiasikan murid-murid dengan ibadah orang Yahudi. Yang kedua, hari Sabat artinya orang harus bertemu di bait Allah. Jadi murid-murid tidak bertemu lagi di bait Allah. Yang ketiga, kalau murid-murid masih merayakan Sabat, maka mereka tahu sekali bahwa mereka masih mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Yang keempat, kalau murid-murid masih merayakan Sabat, maka mereka mengerti sekali bahwa mereka masih beriman pada kebenaran atas Sabat. Mengapa mereka berkumpul pada hari pertama atau Yom Rishon atau hari Minggu? Saya percaya ini adalah sebuah kebiasaan baru yang mereka kembangkan untuk memberitahu bahwa mereka adalah orang Kristen, bukan orang Yahudi secara agama. Istilah Kristen sendiri adalah sebutan orang-orang luar terhadap murid-murid Yesus. Prinsip bertemu pada hari Minggu atau Yom Rishon ini secara kebetulan mempunyai persamaan dengan hari kebangkitan Yesus. Kita bisa cek dalam Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Yesus bangkit pada Yom Rishon, hari pertama atau hari Minggu. Alkitab memang tidak menjelaskan alasan murid-murid memilih hari pertama sebagai hari di mana mereka bertemu. Tetapi saya mempunyai keyakinan hari Minggu dipilih karena Yesus Kristus, sumber iman dan pemimpin mereka, bangkit pada hari Minggu. Dan hari Minggu dipilih
untuk membedakan bahwa mereka tidak lagi percaya kepada agama Yahudi, tetapi meyakini Yesus Kristus itu benar-benar Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Lalu 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru dilakukan kalau aku datang. Perhatikan kalimat pada hari pertama dalam minggu itu, atau hari Minggu, atau Yom Rison, hari pertama. Jadi gereja di masa Paulus tidak beribadah atau melakukan pertemuan kudus pada hari Sabat. Gereja di masa Paulus beribadah pada hari Minggu atau Yom Rison, hari pertama. Gereja di masa Paulus melakukan perjamuan Tuhan, the Lord's Supper, pada hari pertama Yom Rison. Murid-murid pada abad permulaan telah membuat garis yang tegas. Mereka memisahkan diri dari agama Yahudi. Mereka beriman kepada Yesus dan bukan kepada hukum Taurat. Mereka tidak lagi pergi ke bait Allah, tetapi berkumpul di rumah-rumah. Mereka tidak lagi beribadah pada hari Sabat, tetapi beribadah pada hari Minggu. Mereka disebut Kristen atau Kristian, ya, bukan pengikut agama Yahudi. Lalu bagaimana dengan Anda yang masih percaya bahwa Sabat itu menyelamatkan dan beribadah pada hari Sabat? Ini perlu Anda renungkan dengan sungguh-sungguh. Sabat itu adalah perintah Taurat. Murid-murid awal sudah beribadah pada hari Minggu. Jadi hari Minggu bukan penetapan gereja Roma Katolik supaya orang beribadah di hari Minggu, tetapi beribadah di hari Minggu adalah kebiasaan murid-murid Yesus sejak pertama kali. Ya saudara, ini adalah argumentasi yang kuat sekali mengenai cara pertemuan ibadah jemaat. Memang ibadah jemaat itu dilakukan di hari Minggu. Jadi jangan ngeyel membangun kebenaran baru bahwa ibadah itu dilakukan di hari Sabat, saudara. Saya tidak melakukannya di hari Sabat karena itu adalah hukum Taurat. Yesus datang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Saya Pendeta Wanda Dumais menyampaikannya dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang.